Pasar Muda. Saya Sadam Alimi dari Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Ilmu Sosial, Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini, kita akan sharing berbagai jenis produk investasi yang termasuk ke dalam produk investasi di pasar modal. Tujuan pembelajaran ini untuk mengetahui berbagai jenis produk investasi yang termasuk ke dalam produk investasi di pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, saham, reksadana, dan instrumen derivatif maupun instrumen yang lainnya. Pada dasarnya terdapat di pasar modal yaitu saham yang bersifat ekuitas dan surat utang yang bersifat pendapatan tetap. Dari dua jenis produk tersebut dapat dibentuk produk investasi lain seperti reksadana, exchange trend fund atau ETF, efek beragun aset atau EBA, produk-produk derivatif atau aset dan produk-produk yang lain. Mari kita lihat produk saham, bukti kepemilikan seorang atau badan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Dengan berinvestasi saham, investor dapat memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Capital gain adalah keuntungan yang didapat ketika harga jual lebih tinggi dari harga beli. Dan dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Dalam memilih saham, investor saham dapat menggunakan kedua analisis ini. Pertama yaitu analisis fundamental berdasarkan kinerja keuangan perusahaan, dan analisis teknikal yaitu mempelajari pola pergerakan saham. Produk pasar modal yang akan kita bahas berikutnya adalah obligasi, merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindahtangankan. Surat ini berisi janji dari pihak penerbit kepada pihak pembeli, obligasi untuk membayar utang pokok pada waktu yang telah ditentukan disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Untuk imbal hasilnya yaitu berupa uang. Di antara lain itu ada bagi hasil, fee atau ujrah, dan margin. Nah, masuk kepada opini. Menurut opini saya, di tengah suramnya kinerja perekonomian Indonesia akibat hantaman pandemi COVID-19, ada kabar yang mengembirakan dari pasar modal, yaitu tingginya minat masyarakat menjadi investor. Ini suatu angin segar untuk bangkitnya kembali dari keterpurukan Indonesia. Yang saya baca dari beberapa artikel, berdasarkan data Custodian Central Efek Indonesia, jumlah investor di pasar modal pada tahun 2020 itu menembus angka 3,88 juta Single Investor Identification atau SID. Tren ini berlanjut pada tahun 2021 sampai dengan Juli. Jumlah SID telah mencapai 5,82 juta atau tumbuh 50,04% dari 2020. Banyak yang menjadi investor sekedar ikut-ikutan atau yielding, merupakan salah satu gambaran dari ketidakmampuan mengendalikan bias psikologi ini. Mudah percaya dengan bualan dari para influencer dengan follower yang banyak, mudah terpikat dengan bualan seorang selebgram yang sebenarnya masih gagap dalam membaca laporan keuangan. Akibat dari yielding ini memunculkan fenomena yang namanya fear of missing out atau FOMO. Ini merupakan gangguan keadaan psikologis yang merasa takut tertinggal dengan fears karena tidak mengikuti aktivitas tertentu. Pengalaman yang saya ambil dari perjalanan saya selama berinvestasi,
Karena pada dasarnya untuk menjadi investor atau investasi yang sehat itu ditumbuhkan strategi ini ibarat menanam pohon. Untuk menghasilkan buah yang baik dibutuhkan kemampuan memilih bibit yang baik, dan kiat untuk menumbuhkannya itu menjadi pohon yang sehat dan berbuah lebat. Itu faktor dari pengetahuan. Kesabaran dan keuletan untuk mengolah dan merawat itu dari faktor psikologis. Hasilnya adalah buah yang baik dan manis. Ini pengalaman saya selama berinvestasi di reksadana dan saham. Untuk sekarang saya fokus ke reksadana. Tidak ada cara instan teman-teman untuk meraih keuntungan besar dengan cara cepat di pasar modal itu. Semua butuh proses. Sayangnya makin banyak investor muda yang tidak tertarik melakukan investasi seperti menanam pohon dengan benar, yang saya contohkan tadi. Mereka beralasan hal itu tidak menarik dan membosankan. Itu yang saya rasakan. Tapi saya belajar dari kejadian yang saya alami. Perlu diketahui, ingin cepat untung besar itu sah saja, dan itu pilihan. Namun sejarah juga mencatat bahwa investor yang menjadi pemilik kekayaan terbesar ialah mereka yang berinvestasi dengan keuletan dan kesabaran, terus mengasah kemampuan untuk dapat mengendalikan bias psikologis ini. Mungkin itu saja teman-teman dari sharing saya tentang pasar modal. Terima kasih banyak, sehat selalu, salam investor.